Di sebuah desa yang terlihat tenang, berdiri sebuah konveksi kecil yang kini telah kosong dan terbengkalai. Tidak ada lagi suara pekerja, tidak ada lagi kehidupan. Namun anehnya, setiap malam warga masih mendengar suara mesin jahit yang berjalan sendiri. Konon, tempat itu menyimpan rahasia kelam, sebuah perjanjian terlarang, sebuah pesugihan yang menuntut nyawa sebagai tumbal. Ini bukan hanya tentang kesuksesan, ini tentang harga yang harus dibayar dengan nyawa manusia. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan like video ini. Karena di sini, kalian akan mendengar kisah-kisah horor nyata dan cerita menyeramkan yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Mari kita mulai. Pagi itu, udara masih dingin. Ketika suara mesin jahit tua mulai terdengar dari sebuah rumah kontrakan sempit di pinggir desa. Suara krek-krek yang tidak pernah stabil itu menjadi saksi awal perjuangan Zaini, pemuda berusia 25 tahun dan istrinya Roma yang baru berumur 23 tahun. Rumah kontrakan itu tidak besar, hanya 2 kamar, 1 ruang tengah yang sekaligus dijadikan tempat kerja, dan dapur kecil di belakang. Di ruang tengah itulah 2 mesin jahit bekas berdiri berdampingan, dikelilingi gulungan kain, benang warna-warni, dan sisa potongan kain yang berserakan di lantai. Roma duduk membungkuk di depan mesin jahit. Matanya fokus mengikuti garis pola pada kain. Tangannya sudah terbiasa bergerak cepat, meski sesekali harus berhenti karena mesin sering macet. Keringat menetes di keningnya, namun wajahnya tetap tenang. Di sudut lain ruangan, Zaini menghitung lembaran kain pesanan sambil mencatat di buku kecil yang sudah mulai lusuh. Kalau pesanan ini jadi semua, kita bisa bayar kontrakan bulan depan, kata Roma pelan tanpa menoleh. Zaini hanya mengangguk. Ia tidak ingin menambah beban pikiran istrinya dengan keluh kesah yang sebenarnya sudah lama ia pendam. Usaha konveksi kecil itu baru berjalan setahun. Awalnya mereka penuh semangat. Modal yang mereka miliki berasal dari tabungan sisa menikah dan pinjaman kecil dari kerabat. Tidak ada papan nama besar, hanya selembar spanduk sederhana bertuliskan "Terima jahitan konveksi". Mereka menerima apa saja, seragam sekolah, kaos sablon, bahkan pesanan kecil dari warung dan pengajian. Namun kenyataan tidak seindah harapan. Pesanan sering datang terlambat, pembayaran pun kadang ditunda. Ada hari-hari di mana mesin jahit sama sekali tidak menyala karena tidak ada kain yang harus dijahit. Zaini sering keluar masuk kampung menawarkan jasa konveksi ke toko-toko pakaian. Ia berjalan dari satu tempat ke tempat lain, menahan panas dan rasa malu ketika ditolak. "Maaf mas, sudah langganan." Begitu jawaban yang paling sering ia dengar. Jawaban itu selalu sama, dan nama yang disebut sebagai langganan pun juga sama. Rumira. Nama itu seperti duri kecil yang pelan-pelan menusuk hati Zaini. Rumira adalah saudara Zaini sendiri, berusia 35 tahun. Usaha konveksinya sudah berdiri bertahun-tahun dan berkembang pesat. Bangunannya besar, mesinnya banyak, dan karyawannya puluhan. Truk pengangkut kain sering terlihat keluar masuk halaman konveksi milik Rumira, sesuatu yang hanya bisa Zaini lihat dari kejauhan. Setiap kali pulang dengan tangan kosong, Zaini melewati bangunan itu. Dari balik pagar, ia melihat para karyawan bekerja dengan rapi, suara mesin jahit bergema ramai, dan aroma kain baru memenuhi udara. Hatinya terasa sesak. Kenapa harus dia? Gumam Zaini dalam hati. Ia bukan membenci Rumira, setidaknya dulu tidak. Namun sejak membuka usaha sendiri, perasaan itu berubah menjadi perbandingan yang tidak pernah berakhir. Roma sering melihat suaminya termenung setiap malam, memandangi langit-langit rumah sambil menarik nafas panjang. "Kita sabar ya mas," ujar Roma suatu malam. "Rezeki orang beda-beda." Zaini mengangguk, tapi di dalam dadanya muncul rasa yang sulit dijelaskan. Rasa tidak adil, rasa kalah, dan perlahan rasa iri. Tagihan terus berdatangan, kontrakan hampir jatuh tempo,
listrik menunggak dan mesin jahit satu lagi mulai rusak. Roma terpaksa menjahit hingga larut malam, sementara Zaini semakin sering diam dan mudah tersinggung. Suatu sore, hujan turun deras. Zaini duduk sendirian di teras rumah, memandangi jalanan becek. Dari kejauhan terdengar suara kendaraan besar berhenti di depan konveksi Rumira. Ia melihat beberapa orang menurunkan gulungan kain dalam jumlah besar. Hatinya bergejolak. Kalau begini terus sampai kapan kita hidup susah? Bisiknya lirih. Roma keluar membawa 2 gelas teh hangat dan duduk di sampingnya. Mas, jangan lihat ke sana terus, nanti hati kita capek sendiri. Zaini menunduk. Ia tahu Roma benar, tapi pikirannya sudah terlalu lelah untuk menerima nasihat. Di benaknya hanya ada satu pertanyaan yang terus berulang. Apa yang salah denganku? Kenapa aku selalu kalah? Tanpa ia sadari, pertanyaan itu menjadi pintu kecil menuju jalan gelap yang perlahan terbuka. Sebuah jalan pintas yang kelak akan mengubah hidup mereka bukan menjadi lebih baik, tetapi menuju kehancuran yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Pagi itu matahari baru saja muncul dari balik pepohonan ketika Zaini berjalan menyusuri jalan kampung dengan langkah pelan. Di tangannya ada sebuah map plastik berisi contoh hasil jahitan mereka. Ia berharap hari itu ada toko yang mau menerima jasanya. Udara masih segar, tapi hatinya terasa berat. Ia melewati rumah-rumah warga yang mulai ramai. Suara ayam berkokok, ibu-ibu menyapu halaman, dan anak-anak bersiap berangkat sekolah. Kehidupan terasa berjalan normal bagi semua orang. Semua orang, kecuali dirinya. Ketika sampai di ujung jalan, langkahnya melambat. Di hadapannya berdiri bangunan 2 lantai dengan cat yang masih terlihat baru. Di atas pintu besar itu terpampang papan nama yang jelas terbaca. Konveksi Rumira. Zaini terdiam sejenak. Pintu bangunan itu terbuka lebar. Di dalamnya terlihat para karyawan sibuk bekerja. Suara mesin jahit terdengar ramai, berbeda jauh dengan konveksi kecil miliknya yang sering sunyi. Sebuah mobil pick-up berhenti di depan bangunan itu, dan beberapa pria mulai menurunkan gulungan kain dalam jumlah banyak. Zaini menelan ludah. Ia mengenali sosok yang berdiri di dekat pintu. Rumira, saudaranya sendiri. Wanita itu terlihat rapi, mengenakan pakaian bersih, dan berbicara dengan percaya diri kepada para pekerjanya. Wajahnya tampak tenang, tanpa beban. Zaini segera memalingkan wajah dan berjalan cepat. Ia tidak ingin Rumira melihatnya berdiri di sana seperti orang yang iri. Namun dalam hatinya, perasaan itu tidak bisa disembunyikan. Dulu mereka pernah sama-sama berjuang. Bahkan Rumira pernah mengajari Zaini cara memilih kain dan mengoperasikan mesin jahit. Tapi sekarang, jarak di antara mereka terasa sangat jauh. Zaini melanjutkan langkah menuju sebuah toko pakaian di pasar. Ia masuk dengan harapan kecil yang tersisa. "Permisi Pak, saya dari konveksi. Kalau butuh jahitan, bisa kami kerjakan," katanya sopan. Pemilik toko itu melihat sekilas contoh jahitan yang dibawa Zaini. "Konveksi mana?" Zaini menyebut nama konveksinya dengan suara pelan. Pria itu menggeleng. "Maaf Mas, saya sudah langganan sama konveksi Rumira. Kerjanya cepat dan rapi." Jawaban itu terasa seperti pukulan. Zaini mencoba tersenyum meski hatinya hancur. "Iya Pak, tidak apa-apa." Ia keluar dari toko itu dengan langkah lemah. Bukan hanya satu toko. Hampir semua toko memberikan jawaban yang sama. Rumira lagi, Rumira lagi. Nama itu terus menghantuinya. Saat pulang, matahari sudah tinggi. Panas terasa menyengat kulitnya. Bajunya basah oleh keringat. Namun yang lebih menyakitkan adalah perasaan gagal yang terus menekan dadanya. Ketika sampai di rumah, Roma masih duduk di depan mesin jahit. "Gimana Mas?" tanya Roma penuh harap. Zaini diam sejenak, lalu menggeleng pelan. Roma menunduk. Meski tidak berkata apa-apa, Zaini tahu istrinya kecewa. Bukan kecewa padanya, tapi pada keadaan mereka. Malam itu, listrik di rumah mereka padam karena tagihan belum dibayar. Rumah menjadi gelap, hanya diterangi cahaya lilin kecil di atas meja. Zaini duduk diam memandangi api lilin yang bergoyang pelan. Di luar, suara mesin jahit dari konveksi Rumira masih terdengar samar.
seolah-olah suara itu sengaja datang untuk mengingatkan akan kegagalannya. Roma duduk di sampingnya. "Mas, kita jalani saja pelan-pelan, yang penting halal." Zaini mengangguk, tapi pikirannya melayang jauh. Ia mulai bertanya-tanya, kenapa Rumira bisa sesukses itu? Apa yang membuat usahanya selalu lancar? Kenapa dirinya tidak pernah mendapatkan kesempatan yang sama? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Malam semakin larut. Roma sudah tertidur, tapi Zaini masih terjaga. Ia menatap langit-langit rumah dengan mata kosong. Di dalam hatinya, sesuatu mulai berubah. Bukan lagi sekedar keinginan untuk sukses, tapi keinginan untuk berhasil dengan cara apapun. Ia tidak sadar bahwa perasaan iri yang ia biarkan tumbuh perlahan telah menjadi benih kegelapan. Dan dari benih itu, sesuatu yang buruk akan segera lahir. Sesuatu yang akan menyeretnya ke dalam jalan yang tidak seharusnya ia tempuh. Hari-hari berlalu tanpa perubahan berarti. Konveksi kecil milik Zaini dan Roma masih sepi. Mesin jahit lebih sering diam daripada bekerja. Suara yang dulu menjadi harapan, kini justru terasa seperti pengingat kegagalan. Sore itu langit terlihat mendung. Angin berhembus pelan, membawa udara dingin yang membuat suasana terasa muram. Zaini duduk sendirian di teras rumah, menatap jalanan kosong dengan pikiran penuh beban. Roma sedang di dalam, mencoba memperbaiki mesin jahit yang kembali rusak. Zaini menghela napas panjang. Kepalanya terasa berat. Ia merasa lelah, bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Tanpa berkata apa-apa, ia berdiri dan berjalan keluar rumah. Langkahnya membawanya ke sebuah warung kopi kecil di ujung jalan desa. Warung itu sederhana, hanya beratap seng dengan beberapa kursi kuat tua. Biasanya warung itu ramai, tapi sore itu hanya ada satu orang yang duduk di sudut paling gelap. Zaini duduk di kursi kosong dan memesan kopi hitam. Ia memegang gelas itu dengan kedua tangan, merasakan hangatnya, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, pikirannya tetap kacau. "Kelihatannya kamu punya beban berat." Suara itu tiba-tiba terdengar dari sampingnya. Zaini menoleh. Pria tua yang duduk di sudut itu kini menatap Zaini. Wajahnya keriput, rambutnya beruban, dan matanya tajam, seolah bisa melihat isi hati seseorang. Zaini sedikit terkejut. "Tidak, Pak. Cuma capek saja," jawabnya pelan. Pria tua itu tersenyum tipis. "Capek karena usaha tidak maju ya?" Zaini terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak pernah menceritakan masalahnya kepada siapapun, apalagi pria asing ini. Pria tua itu menyeruput kopinya perlahan. "Kamu punya usaha konveksi kecil, tapi kalah saing dengan saudaramu sendiri." Tangan Zaini mulai dingin. Ia menatap pria itu dengan rasa takut dan bingung. "Bapak tahu dari mana?" Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum, lalu berkata pelan, "Dunia ini tidak adil bagi orang yang terlalu lurus." Kalimat itu terasa aneh, tapi entah kenapa masuk ke dalam pikiran Zaini. "Kamu sudah bekerja keras, tapi tetap gagal. Sementara yang lain hidup enak." Zaini menunduk. Kata-kata itu seperti menggambarkan isi hatinya. Pria tua itu lalu mendekat sedikit. Suaranya menjadi lebih pelan. "Ada cara untuk mengubah nasibmu." Zaini menelan ludah. "Apa maksud Bapak?" Pria itu menatap lurus ke mata Zaini. "Cara yang cepat, cara yang pasti." Zaini terdiam. Di dalam hatinya ada rasa takut, tapi juga rasa penasaran. "Apa itu?" tanyanya akhirnya. Pria tua itu tersenyum tipis. "Pesugihan." Kata itu membuat tubuh Zaini kaku. Ia pernah mendengar cerita tentang pesugihan, jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan dengan bantuan makhluk gaib. Tapi selalu ada harga yang harus dibayar. "Itu dilarang, Pak," kata Zaini pelan.
Pria tua itu mengangguk. Benar, tapi hasilnya nyata. Suasana warung tiba-tiba terasa lebih dingin. Kamu bisa punya usaha besar, banyak karyawan, banyak uang, tidak perlu lagi merasa rendah di depan siapapun. Kata-kata itu seperti racun yang perlahan masuk ke pikiran Zaini. Ia membayangkan konveksinya ramai, mesin jahit banyak, orang-orang bekerja untuknya, tidak lagi hidup susah. Namun, bayangan Roma tiba-tiba muncul di pikirannya. Ia teringat wajah istrinya yang selalu sabar. Zaini menggeleng. Tidak, saya tidak bisa. Pria tua itu tidak memaksa. Ia hanya berdiri dan berjalan melewati Zaini. Saat melewati, ia berbisik pelan. Kalau kamu berubah pikiran, datanglah ke bangunan pabrik tua di pinggir desa. Malam Jumat. Langkah pria itu perlahan menjauh, lalu menghilang di balik gelapnya sore. Zaini duduk diam. Jantungnya masih berdetak cepat. Kata-kata pria itu terus terngiang di kepalanya. Pesugihan. Ia mencoba mengusir pikiran itu, tapi semakin ia mencoba, semakin jelas bayangan kesuksesan itu muncul di benaknya. Malam itu, Zaini pulang dengan pikiran kacau. Roma menyambutnya dengan senyum lelah. Mas, besok kita masih punya beras untuk makan. Zaini memaksakan senyum. Namun di dalam hatinya, sebuah pertarungan sedang terjadi. Antara bertahan dalam kesulitan atau mengambil jalan pintas yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Di luar rumah, angin malam bertiup pelan. Dan tanpa Zaini sadari, langkahnya sudah mulai mendekati jalan gelap yang tidak akan bisa ia hindari lagi. Sejak pertemuannya dengan pria tua di warung kopi, hidup Zaini tidak pernah terasa sama lagi. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya, seperti bisikan yang tidak mau pergi. Setiap kali ia melihat Roma menjahit sampai larut malam, hatinya terasa semakin berat. Ia melihat tangan istrinya yang mulai kasar, matanya yang sering terlihat lelah, dan wajahnya yang tetap berusaha tersenyum meski hidup mereka sulit. Namun di sisi lain, bayangan kesuksesan terus menghantuinya. Ia membayangkan konveksinya ramai, banyak mesin jahit, banyak karyawan, dan uang yang cukup untuk hidup layak. Pikiran itu terus berputar, siang dan malam. Hingga akhirnya, malam Jumat itu tiba. Langit terlihat gelap tanpa bintang. Angin bertiup dingin, membuat suasana terasa tidak biasa. Desa mulai sepi, hanya suara serangga malam yang terdengar samar. Roma sudah tertidur di dalam kamar. Wajahnya terlihat tenang, tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam pikiran suaminya. Zaini berdiri di ruang tengah, menatap mesin jahit tua mereka. Tangannya gemetar. Ia tahu apa yang akan ia lakukan adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang dilarang oleh agama. Tapi perasaan putus asa telah mengalahkan akal sehatnya. Dengan langkah pelan, ia mengambil jaketnya dan keluar rumah tanpa membangunkan Roma. Udara malam terasa dingin menusuk kulit. Jalanan gelap dan sepi. Hanya cahaya bulan yang samar menerangi langkahnya. Tujuannya satu, pabrik tua di pinggir desa. Bangunan itu sudah lama ditinggalkan. Dindingnya kotor, catnya mengelupas dan jendelanya pecah. Rumput liar tumbuh di sekelilingnya, membuat tempat itu terlihat menyeramkan. Zaini berhenti di depan pintu besar yang setengah terbuka. Jantungnya berdetak kencang. Ia hampir saja berbalik. Namun bayangan kehidupan susah yang ia jalani membuatnya tetap melangkah masuk. Di dalam, suasana sangat gelap. Udara terasa lembab dan dingin. Bau debu dan sesuatu yang aneh memenuhi hidungnya. Tiba-tiba, "Kamu datang juga." Suara itu membuat Zaini terkejut. Pria tua itu muncul dari dalam kegelapan, berdiri beberapa langkah di depannya. Wajahnya terlihat lebih menyeramkan dari sebelumnya. "Masih ada waktu untuk pulang," kata pria tua itu pelan. Zaini diam. Ia menelan ludah. "Aku ingin usahaku berhasil," jawabnya akhirnya. Pria tua itu tersenyum tipis. "Kalau begitu, kamu harus siap dengan harganya."
Ia mengajak Zaini masuk lebih dalam ke ruangan pabrik. Di tengah ruangan sudah ada sebuah lingkaran aneh di lantai, terbuat dari kapur putih dan beberapa benda yang tidak dikenali. Lilin-lilin kecil menyala di sekelilingnya, membuat bayangan menari di dinding. Masuk ke dalam lingkaran itu, kata pria tua itu. Kaki Zaini terasa berat, tapi ia tetap melangkah masuk. Saat ia berdiri di tengah lingkaran, udara tiba-tiba terasa jauh lebih dingin. Angin bertiup, padahal tidak ada jendela yang terbuka. Api lilin bergoyang liar. Pria tua itu mulai berbisik dengan bahasa yang tidak dimengerti Zaini. Suasana menjadi semakin mencekam. Tiba-tiba, Zaini merasakan sesuatu. Seperti ada yang memperhatikannya. Bukan dari depan, tapi dari belakang. Perlahan ia menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan. Lalu suara berat terdengar. Bukan dari pria tua itu, tapi dari segala arah. Apa yang kamu inginkan? Tubuh Zaini membeku. Ia tidak melihat siapapun, tapi suara itu jelas terdengar. Aku ingin usahaku berhasil, jawab Zaini dengan suara gemetar. Suara itu kembali terdengar. Semua ada harganya. Keringat dingin mengalir di punggung Zaini. Apa yang harus aku bayar? Beberapa detik hening, lalu suara itu berkata, nyawa manusia. Jantung Zaini terasa berhenti. Ia ingin lari, ia ingin membatalkan semuanya. Namun bayangan kemiskinan, kegagalan, dan rasa iri telah menutup akal sehatnya. Aku setuju, bisiknya pelan. Angin tiba-tiba bertiup sangat kencang. Api lilin padam bersamaan. Ruangan menjadi gelap gulita. Dalam kegelapan itu, Zaini merasa seperti ada sesuatu yang berdiri sangat dekat dengannya, mengawasinya, menandainya. Beberapa saat kemudian, lilin menyala kembali dengan sendirinya. Pria tua itu berdiri di depannya. Perjanjian sudah dibuat, katanya datar. Zaini berdiri gemetar. Apa yang akan terjadi sekarang? Tanyanya. Pria tua itu menatapnya dalam-dalam. Usahamu akan maju. Ia berhenti sejenak. Tapi ingat, setiap keberhasilan harus dibayar dengan nyawa. Zaini tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, ia pulang dengan langkah lemah. Roma masih tertidur, tidak tahu bahwa suaminya telah membuat perjanjian dengan sesuatu yang tidak seharusnya. Zaini duduk di samping mesin jahit tua mereka. Mesin itu diam, namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, mulai malam itu, sesuatu telah bangun dan sedang menunggu waktunya untuk menagih. Sejak malam itu, hidup Zaini perlahan berubah. Awalnya, tidak ada yang terlihat berbeda. Pagi datang seperti biasa. Roma bangun lebih dulu, menyiapkan air dan membersihkan ruang kerja kecil mereka. Mesin jahit tua masih berada di tempatnya, diam tanpa suara. Namun, menjelang siang, sesuatu yang tidak pernah mereka duga terjadi. Seorang pria datang ke rumah mereka. Ia mengenakan kemeja rapi dan membawa contoh baju. Ini benar konveksi Zaini? Tanyanya. Zaini mengangguk, sedikit bingung. Saya dapat rekomendasi dari teman. Katanya di sini bisa menerima pesanan banyak. Jantung Zaini berdetak lebih cepat. Bisa, Pak, jawabnya cepat. Pria itu lalu membuka tasnya dan mengeluarkan beberapa contoh seragam. Saya mau pesan 100 potong. Bisa selesai 2 minggu? Zaini terdiam. 100 potong. Itu adalah jumlah terbesar yang pernah ia terima. Bisa, jawabnya akhirnya. Meski sebenarnya ia belum yakin bagaimana cara menyelesaikannya. Pria itu tersenyum. Kalau hasilnya bagus, saya akan pesan lagi. Setelah pria itu pergi, Zaini dan Roma saling menatap. Roma hampir tidak percaya. Mas, ini benar? Zaini mengangguk pelan. Di dalam hatinya ia tahu ini bukan kebetulan.
Pesanan itu adalah awal dari segalanya. Hari-hari berikutnya pesanan terus berdatangan. Bukan hanya satu, tapi banyak. Orang-orang yang sebelumnya tidak pernah datang, kini mulai berdatangan silih berganti. Rumah kecil mereka tidak lagi cukup. Zaini membeli mesin jahit bekas tambahan. Ia juga mulai mempekerjakan beberapa karyawan dari desa sekitar. Untuk pertama kalinya, suara mesin jahit di tempat itu tidak pernah berhenti. Roma merasa bahagia. Ia berpikir kerja keras mereka akhirnya membuahkan hasil. Namun, Zaini tahu kebenaran yang sebenarnya. Ia mulai sering terbangun di malam hari. Ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Terkadang, ia mendengar suara langkah di ruang kerja. Padahal tidak ada siapa-siapa. Suatu malam ketika ia duduk sendirian, mesin jahit tiba-tiba bergerak sendiri. Jarumnya naik turun perlahan. Padahal tidak ada listrik yang menyala. Zaini membeku. Ia tahu makhluk itu ada dan sedang menunggu. Beberapa hari kemudian, seorang karyawan baru bernama Rudy, pria berusia sekitar 20 tahun, mulai bekerja di konveksi itu. Ia rajin, cepat belajar, dan sering lembur untuk menyelesaikan pesanan. Roma menyukai karyawan itu karena sikapnya sopan. Namun sesuatu yang aneh mulai terjadi. Suatu malam, Rudy lembur sendirian. Zaini dan Roma sudah tidur. Sekitar tengah malam tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari ruang kerja. Brak! Roma terbangun. "Mas, itu suara apa?" Zaini merasakan jantungnya berdegup kencang. Mereka berdua berjalan menuju ruang kerja. Lampu masih menyala. Namun suasana terasa sangat dingin. Dan di lantai, Rudy tergeletak. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar. Mulutnya sedikit terbuka seolah ingin berteriak. Roma menjerit, "Mas, dia kenapa?" Zaini tidak menjawab. Ia sudah tahu jawabannya. Tubuh Rudy tidak bergerak. Tidak ada luka, tidak ada darah. Namun wajahnya dipenuhi ekspresi ketakutan yang luar biasa. Seolah ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum mati. Roma mulai menangis. "Kita harus panggil orang, cepat!" Zaini hanya berdiri diam. Tangannya bergemetar. Di dalam hatinya, ia mendengar bisikan. Tumbal pertama telah diambil. Keesokan harinya, kabar kematian Rudy menyebar ke seluruh desa. Orang-orang berkata mungkin ia terkena serangan jantung. Tidak ada yang sukaria. Tidak ada yang tahu perjanjian yang telah Zaini buat. Beberapa hari setelah kematian itu, pesanan mereka meningkat drastis. Lebih banyak dari sebelumnya. Uang mulai mengalir deras. Konveksi mereka berkembang dengan cepat. Namun setiap malam, Zaini tidak pernah bisa tidur dengan tenang. Ia sering melihat bayangan hitam di sudut ruangan. Ia sering mendengar bisikan di telinganya. Ia tahu kesuksesan ini bukanlah berkah. Ini adalah awal dari kutukan. Dan yang paling mengerikan, ia tahu ini belum berakhir. Makhluk itu akan kembali dan akan menuntut nyawa berikutnya. Sejak kematian Rudy, suasana konveksi itu tidak pernah benar-benar sama lagi. Meski usaha mereka semakin ramai dan pesanan terus berdatangan, ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Roma mulai menyadarinya lebih dulu. Setiap kali ia masuk ke ruang kerja sendirian, ia sering merasa seperti ada yang berdiri di belakangnya. Nafasnya terasa berat, dan bulu kuduknya merinding tanpa alasan jelas. Suatu siang, ketika ia sedang menjahit, tiba-tiba benang di mesin jahitnya putus sendiri. Roma menghela napas kesal. Ia mencoba memasangnya kembali. Namun saat ia menunduk, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu. Bayangan hitam berdiri di pojok ruangan. Roma langsung menoleh. Tidak ada apa-apa. Ia mencoba menenangkan dirinya. "Mungkin cuma perasaan," bisiknya pelan.
Namun perasaan itu terus datang. Malam hari menjadi waktu yang paling ia takuti. Suara mesin jahit sering terdengar meski semua mesin sudah dimatikan. Kadang terdengar pelan, kadang jelas, seperti ada seseorang yang sedang bekerja di tengah malam. Suatu malam, Roma terbangun karena haus. Ia berjalan menuju dapur, melewati ruang kerja. Langkahnya terhenti. Lampu ruang kerja menyala. Padahal ia ingat betul, sebelum tidur, semua lampu sudah dimatikan. Jantungnya berdetak cepat. Dengan langkah pelan, ia mendekat. Dan di sana, mesin jahit itu bergerak. Jarumnya naik turun perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Roma menutup mulutnya, menahan teriakan. Tiba-tiba mesin itu berhenti. Lampu berkedip, dan suasana menjadi sunyi. Roma berlari kembali ke kamar dengan tubuh gemetar. Ia membangunkan Zaini. Mas bangun!" Zaini membuka mata dengan wajah lelah. "Ada apa?" Roma menatapnya dengan wajah pucat. "Mesin jahit bergerak sendiri." Zaini terdiam. Ia tidak terlihat terkejut. Dan itu membuat Roma semakin takut. "Mas, sebenarnya apa yang terjadi?" Zaini menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, mungkin listriknya bermasalah." Namun Roma tahu suaminya berbohong. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh kembali terjadi. Seorang karyawan lain bernama Bambang, pria berusia 32 tahun, memutuskan lembur untuk menyelesaikan pesanan besar. Malam itu hujan turun deras, petir menyambar menerani langit gelap. Sekitar tengah malam, Bambang sendirian di ruang kerja. Ia sedang menjahit ketika tiba-tiba ia merasa dingin. Sangat dingin. Padahal semua pintu tertutup. Ia berhenti dan melihat sekeliling. Kosong. Namun perasaan itu semakin kuat. Seperti ada seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Perlahan, ia menoleh. Dan saat itulah, terdengar jeritan mengerikan yang memecah malam. "Ah!" Zaini dan Roma terbangun. Mereka berlari menuju ruang kerja. Pintu terbuka, lampu berkedip, dan Bambang terbaring di lantai. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar, wajahnya penuh ketakutan. Roma menjerit histeris. "Mas, tidak!" Zaini berdiri diam. Tubuhnya gemetar. Di dalam hatinya, ia mendengar suara itu lagi. Satu lagi telah diambil. Hujan di luar semakin deras. Petir menyambar menerangi ruangan sesaat. Dan dalam kilatan cahaya itu, Zaini melihat sesuatu. Bayangan hitam tinggi berdiri di pojok ruangan, menatapnya. Zaini memejamkan mata. Saat ia membuka kembali, bayangan itu sudah hilang. Keesokan harinya, ketakutan mulai menyebar. Beberapa karyawan memilih berhenti. Mereka merasa tempat itu tidak normal. Roma mulai menangis setiap malam. "Mas, ada sesuatu di tempat ini. Aku bisa merasakannya." Zaini tidak bisa menjawab. Ia hanya diam, dipenuhi rasa bersalah dan ketakutan. Ia ingin menghentikan semuanya, tapi ia tidak tahu caranya. Setiap malam ia mulai bermimpi buruk. Ia melihat wajah Rudi. Ia melihat wajah Bambang. Mereka berdiri dalam kegelapan, menatapnya, seolah menyalahkannya. Zaini terbangun dengan keringat dingin. Ia sadar, perjanjian itu nyata dan belum selesai. Makhluk itu masih ada, masih menunggu, dan akan terus mengambil sampai semua hutangnya terbayar. Sejak kematian Bambang, konveksi itu tidak lagi terasa seperti tempat kerja.
Suasana yang dulu penuh harapan kini berubah menjadi tempat yang dipenuhi ketakutan. Mesin jahit masih berdiri di tempatnya, tapi tidak semua berani menggunakannya. Beberapa karyawan memilih berhenti tanpa banyak bicara. Mereka hanya mengatakan satu hal sebelum pergi. Tempat ini tidak bersih. Roma menjadi orang yang paling merasakan perubahan itu. Setiap hari, wajahnya terlihat pucat. Ia jarang berbicara. Matanya sering terlihat kosong, seolah pikirannya berada di tempat lain. Namun yang paling membuatnya takut adalah perubahan pada Zaini. Suaminya tidak lagi seperti dulu. Zaini menjadi pendiam. Ia sering melamun sendirian. Terkadang ia duduk di ruang kerja dalam gelap tanpa menyalakan lampu, hanya menatap mesin jahit dengan wajah kosong. Suatu malam, Roma terbangun dan melihat Zaini tidak ada di sampingnya. Ia berdiri dan berjalan menuju ruang kerja. Zaini duduk di sana, dalam kegelapan. "Mas," panggil Roma pelan. Zaini tidak menjawab. Roma mendekat. "Mas, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa semua ini terjadi?" Zaini menunduk. Tubuhnya gemetar. Ia tidak bisa lagi menyimpan semuanya sendiri. Dengan suara pelan dan penuh penyesalan, akhirnya ia menceritakan semuanya. Tentang pria tua itu, tentang pabrik tua, tentang perjanjian terkutuk, tentang tumbal nyawa manusia. Roma terdiam. Air matanya mulai jatuh. "Mas, kenapa?" bisiknya dengan suara hancur. Zaini tidak sanggup menatap istrinya. "Aku hanya ingin kita hidup layak," jawabnya lirih. Roma menangis. "Lebih baik kita miskin daripada seperti ini." Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk hati Zaini. Ia sadar, ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Namun semuanya sudah terlambat. Malam itu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Lampu ruang kerja tiba-tiba mati. Angin dingin bertiup masuk, meski semua pintu tertutup. Roma merasakan tubuhnya gemetar, dan perlahan di pojok ruangan, sosok itu muncul. Bayangan hitam tinggi, lebih gelap dari malam, matanya merah menyala. Roma menjerit. Zaini jatuh berlutut. Ia tahu makhluk itu datang untuk menagih. Suara berat itu kembali terdengar. Perjanjian belum selesai. Zaini menangis. "Tolong, hentikan, ambil saja semuanya, tapi jangan orang lain lagi." Suara itu menjawab, "Semua harus dibayar." Makhluk itu perlahan mendekat. Udara menjadi sangat dingin. Roma memegang tangan Zaini dengan erat. Air mata mengalir di wajah mereka. Zaini sadar, ia tidak bisa lari. Ia tidak bisa melawan, ia hanya bisa menyesal. Tiba-tiba, mesin jahit di ruangan itu menyala sendiri, satu persatu. Suara mesin memenuhi ruangan, keras, memekakkan telinga. Lampu berkedip liar, dan kemudian semuanya gelap. Keesokan paginya, warga sekitar menemukan konveksi itu dalam keadaan kosong. Pintu terbuka. Mesin jahit diam. Tidak ada Zaini, tidak ada Roma. Mereka menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi malam itu. Konveksi itu akhirnya ditutup, dibiarkan kosong dan terbengkalai. Namun warga sekitar sering mengatakan, di malam hari, lampu di dalam konveksi itu kadang menyala sendiri, dan suara mesin jahit terdengar pelan, seperti ada yang masih bekerja. Beberapa orang bahkan mengaku melihat bayangan dua orang berdiri di dalam ruangan, seorang pria dan seorang wanita, dengan wajah penuh penyesalan. Konon, Zaini dan Roma tidak pernah benar-benar pergi. Mereka terjebak, terikat dalam perjanjian yang mereka buat sendiri, menjadi bagian dari tempat itu selamanya. Dan konveksi itu menjadi saksi bisu bahwa keserakahan dan jalan pintas yang dilarang tidak pernah membawa kebahagiaan,
hanya kehancuran dan penyesalan yang tidak akan pernah berakhir. Itulah kisah tentang pesugihan konveksi yang mengorbankan nyawa demi kesuksesan. Ingatlah, tidak semua kesuksesan datang dari jalan yang benar, dan tidak semua kekayaan membawa kebahagiaan. Kadang, yang datang justru penyesalan yang tidak pernah berakhir. Jika kalian suka cerita horor seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Karena masih banyak kisah horor lain yang lebih menyeramkan. Dan mungkin terjadi di sekitar kalian. Saya pamit, dan ingat, tidak semua tempat yang terlihat sepi benar-benar kosong. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya.